Terburu-buru memvonis atau menilai seseorang. Yang namanya menetepi kitab dan sunnah itu, ya, jangan terpaku kepada orang yang misalkan hari-hari buka kitab dan sunnah, buka kitab dan hadis. Sebagaimana kita dulu doktrinnya kan begitu. Wah, ini loh, kita yang Quran hadis murni, pegang Quran, pegang himpunan yang betul-betul hadis. Pikiran kita seperti itu. Agama itu yang bernilai di sisi Allah adalah pengamalannya. Maksudnya yang sangat menentukan itu praktek pengamalannya benar menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikhlas. Dua itu syaratnya. Jadi sesudah orang itu Islam itu rukun Islam tadi, kemudian iman, rukun iman tadi. Setelah itu penentunya itu adalah amal yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikhlas. Itu penentunya. Adapun kondisi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang tiap hari pegang kitab, ada yang hanya mustami, Arab saja dia nggak ngerti, tapi dia sholat, maksudnya dia hanya mustami saja. Bahkan ada yang seperti zaman Nabi itu hanya belajar ngelihat prakteknya Nabi, kemudian dia nggak mendengar suara Nabi. Seperti orang yang haji bersama Rasulullah, ya, contohnya bersama Rasulullah. Yang ngerti, yang mendengar, yang dekat dengan Nabi, karena zaman itu tidak ada pengeras suara. Yang dekat temannya nanya sama teman, gimana Nabi prakteknya, gimana Nabi prakteknya. Ya hanya gitu aja. Zaman dulu nggak ada catatan ilmu. Artinya ini cukup menjadi gambaran ketika kita berjumpa orang Islam, kemudian amalnya ya sudah mencocoki, penentunya di rukun Islam, rukun iman, amalnya sudah mencocoki kitab dan sunnah, ya sudah selesai. Kita nggak ngurus dia apakah belajar sama siapa, kita nggak ngurus itu. Yang penentunya itu beramal, mencocoki kitab dan sunnah, dan dia ikhlas. Itu. Apakah dia hanya sekedar membaca, apakah dia hanya sekedar mendengar. Nah, adapun kesempurnaan, iya memang kesempurnaan kita mendengar, membaca, ngaji. Tapi jangan bablas seperti dulu. Kalau tidak ngaji berarti tidak mangkul. Kalau tidak mangkul terus amalnya tidak sah, itu salah. Beramal itu hanya butuh dua. Amalnya benar, mencocok kitab dan sunnah, kemudian ikhlas. Nah, untuk menilai amalnya itu benar atau tidak, ada bid'ahnya yang hanya mufassiqah dan mukaffirah, itu harus ulama. Ya, contohnya gini maksud saya, dulu kita terdoktrin ya, ada orang ya sholatnya baca doa lain, padahal ada juga di Nasai, karena nggak hafal gitu aja sudah dibilang bid'ah. Nah, terus bablas, bid'ahnya juga bid'ah yang dianggap mukaffirah. Nah ini makanya penentunya untuk menilai hal itu bagi yang bertanya tadi harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Seperti kanan kiri kita, misalkan kita menilai tinjauan dari sunnah, orang-orang yang sholat, kemudian di masjid-masjid secara umum ya, di situ ada beduk, ada kentongan, ada sholawatan, ada macam-macam. Semua bid'ah yang terjadi itu belum mukaffirah dan tidak sampai membatalkan amal. Itu yang perlu diketahui. Itu secara umum, belum sampai mukaffirah. Maka berhati-hati kalau hanya misalkan tidak bergabung kepada yang tidak bersama dengan yang ngaji kitab dan sunnah kesehariannya, tidak berguru kepada ustadz-ustadz sunnah, jangan langsung menilai wah ini gak cocok dengan sunnah. Enggak, ada cocoknya, yang inti tetap cocok,
terus ada tambahan bid'ahnya yang tidak sampai ke level mukaffirah. Nah.